dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard, tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan, ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan. Ya. Saudara-saudara, salah satu program yang upaya kita untuk memperkuat pendidikan kita tahun ini akan memberi satu interaktif panel, interaktif flat panel, kayak layar, ya, interaktif, digital, 75 inch di tiap sekolah, SD, SMP, SMA.
Yang kita sudah adakan sekarang adalah kalau tidak salah sudah dibagi ke mendekati 50.000 sekolah. Ya, Menteri. Ya, Dikdasmen sudah 50.000 sekolah sudah dapat. Kemudian nanti totalnya tahun ini 288.000. Flat panel, IFP, interactive flat panel. Di situ sudah ada komputernya, yang di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Iya, Dikdasmen ya. Cukup banyak konten di situ. Jadi semua silibus kita akan ada di situ. Jadi sekolah-sekolah terluar terpencil, sekolah-sekolah yang tidak punya akses kepada guru-guru yang baik atau guru-guru yang cakap di bidangnya, umpamanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, matematik, ini pelajaran-pelajaran yang susah. Ya, ini bisa dibantu dengan ini. Dan ini kalau dia selesai dan dia mau kembali, dia bisa kembali anytime. Kalau tidak puas, mungkin si gurunya bisa kumpul siapa yang kurang mengerti, nanti sore kembali kita tambah pelajaran. Guru-guru itu bisa dibantu. Dan juga di tempat terpusat di Jakarta, ya nanti saya mau cek Dikdasmen kemajuannya di mana. Kita akan bikin studio. Di studio ini guru-guru terbaik akan mengajar dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik di bidang-bidang yang sulit. Yang sangat sulit selalu adalah apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil. Jangankan itu, saya yakin di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah. Sekarang dari tempat studio yang terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 330.000 sekolah. Yang sulit dapat internet, wifi, sekarang sudah ada teknologi sangat murah bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Tapi sudah ada teknologi yang lebih murah. Dan saudara-saudara, tahun depan rencananya adalah kita akan tambah 3 layar. Ya, tahun ini kita mampu 1 layar, tahun depan kita akan bagi 3 layar. Berarti di setiap sekolah akan ada 4 ruangan yang punya layar ini. Mudah-mudahan tahun 2007 kita bisa tambah lagi 2 layar lagi. Jadi 6 kelas tiap sekolah bisa punya layar. Jadi semua anak-anak kita mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini, dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Saya dapat laporan dari Mendikdasmen bahwa antusiasme anak-anak sekarang meningkat untuk sekolah. Ya, selain MBG, dia juga pelajarannya juga menarik. Ini saya kira penting karena fokus kita kita harus fokus kepada investasi paling penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita. Saya juga perhatikan waktu saya keliling, saya cek anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas. Dia menulis tulisannya sangat kecil. Saya minta ditinjau kembali Menteri Dikdasmen, ya. Saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis. Menulis dengan baik, menulis halus dan menulis, tapi sebetulnya tulisannya harus besar.
Ya, Menteri Keuangan kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah yang besar-besar, tulisannya harus anak-anak harus dididik nulis besar. Saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai